Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Jumpa lagi sama saya di channel Nggak Jelas. Kenapa nggak jelas? Karena viewernya juga nggak jelas, Mas Bro. Oke. Hari ini saya mau bikin tutorial bagaimana cara merebus telur yang baik, ya. Jadi buat Anda yang bekerja di dapur, di kitchen, handle breakfast, ya. Di situ ada itemnya telur rebus, telur setengah masak, telur masak. Bagaimana sih caranya mendapatkan telur rebus yang sempurna sesuai dengan keinginan kita? Di sini videonya akan saya jelaskan, oke? Jadi jangan kemana-mana, Mas Bro, oke? Tapi saya mau bikin disclaimer dulu, Mas, bahwa video ini sudah melalui proses yang panjang, Mas Bro. Diambil dengan satu kamera dengan dua angle yang berbeda. Jadi hasil telur rebusnya nanti di dalam video ini tidak sesuai dengan waktu yang sebenarnya, karena idealnya telur rebus itu setelah keluar dari air panas itu langsung disajikan, ya. Itu idealnya karena teksturnya masih bagus dan masih panas. Tapi video ini paling tidak akan menggambarkan seberapa baguskah telur rebus sesuai dengan menit per menit yang kita inginkan. Oke, jelas ya? Saksikan video ini, jangan kemana-mana, Mas Bro, jangan di skip. Oke, Mas Bro, saya pakai handphone, Bro, karena videonya ada di sini. Keterbatasan properti, jadi saya gunakan handphone, ya. Pertama-tama yang harus diperhatikan dalam merebus telur adalah pakailah air mendidih, ya, karena dari air mendidih itu bisa kita pastikan waktu perebusannya. Jadi air rebus adalah tolak ukurnya, Mas, ya. Dari air mendidih berapa menit kita inginkan, itu akan mempermudah Anda untuk memberikan atau menghasilkan telur rebus sesuai yang Anda inginkan, ya. Oke, sekarang mulai dengan momen the truth, ya. Bagaimana hasilnya telur rebus jika kita pecahkan dari 3 menit ke 4 menit. Oke, perhatikan gambar di belakang saya ini, ya. Tekstur kulitnya dia masih sempurna, Bang. Jadi dia tidak ada keretakan. Itu membuktikan bahwa telur rebus di dalamnya itu masih dalam kondisi lembut, ya. Dan terbukti, lihat, kuning telurnya meleleh. Itu berarti bahwa telur rebus antara 3 sampai 4 menit adalah telur rebus yang sempurna untuk telur rebus setengah matang. Oke, lihat teksturnya, putih telurnya masih lembek-lembek, masih basah. Dan ini biasanya kalau untuk di hotel, orang yang kerja di dapur, jika ada tamunya minta untuk telur rebus setengah masak, ini waktu yang tepat adalah 3 sampai 4 menit. Oke, buang. Sekarang kita akan beralih ke telur rebus yang 6 menit. Seperti yang saya sampaikan tadi dari awal, bahwa ini sudah melalui proses yang agak lama, sehingga telur rebus ini sebenarnya tidak ideal untuk disajikan ke guest, karena ini demi konten, demi video. Akhirnya saya coba akan menggambarkan bahwa telur rebus yang di dalam video ini melebihi batasnya, Mas, ya, karena sudah mengendap lama. Seidealnya adalah oke, sekarang kita akan beralih ke yang 6 menit perebusan, Mas, ya. Coba perhatikan kulitnya, Mas. Kulitnya juga masih sama, tidak ada keretakan. Ini membuktikan bahwa telur rebus, daging telur yang ada di dalamnya itu tidak apa ya, tidak
Nah, sekarang kita akan beralih ke yang 6 menit ya. Perhatikan. Teksturnya hampir sama. Kulit telurnya tidak ada keretakan. Lalu coba kita akan pecahkan. Apakah hasilnya sesuai dengan waktu perebusannya, Mas? Ya. Tapi ingat, disclaimer dari awal saya sampaikan adalah ini tidak ideal untuk disajikan ke guest atau ke tamunya, karena ini sudah melalui proses demi video, konten video, jadi tidak sesuai, Mas, ya. Karena tekstur dari 5 ke 6 menit itu sebenarnya teksturnya agak-agak kurang, lebih soft lagi, Mas. Jadi kuning telurnya dia lebih agak-agak lembek-lembek gitu. Jadi bagian tengahnya dia masih ada basah-basahnya. Ya, seperti tekstur ini dia sudah agak berlebihan. Ya. Tekstur kuningnya sempurna, tidak ada kerusakan sama sekali di sana. Sehingga kalau Anda yang suka telur rebus tapi tidak terlampau keras, 5 sampai 6 menit adalah waktu yang cukup untuk Anda merebusnya. Oke? Kemudian ke 8 menit. Ya, perhatikan, Mas. Ini 8 menit ini sudah mulai masak nih, Mas. Ya. Telur rebus 8 menit itu sudah matang sempurna. Matang sempurnanya itu terlihat dari kuning telurnya. Kuning telurnya jika dibelah, kuning telurnya itu tidak ada garis hitamnya sama sekali. Itu membuktikan bahwa kuning telurnya itu masih sempurna. Ya, artinya untuk kuning telur rebus matang adalah 5 sampai 6 menit, itu hasilnya sempurna. Lihat teksturnya, Mas. Dia kuning telurnya masih lembut, sekalipun kita hancur-hancurkan dia masih lembut, tidak kering. Dan tekstur warnanya pun masih kuning sempurna. Lihat. Ini kuning telurnya kalau dibuat saus mantap, Mas. Dihancurin dan dibuat sop, jadi lembut. Sausnya tuh creamy gitu. Delapan menit, Mas. Ya. Sekarang kita akan coba beralih ke yang 10 menit perebusan telur. Ya. Coba kita perhatikan. Kulit telur rebusnya ini sudah mulai ada keretakan, Mas. Teksturnya sudah mulai ada keretakan. Artinya dari 10 menit itu sebenarnya waktu yang terlampau lama untuk merebus telur rebus. Ya. Coba kita buktikan ya. Saat dibelah, teksturnya bagaimana? Kuning telurnya. Lihat, kuning telurnya sudah mulai ada kehitam-hitaman di lapisan, Mas. Ya. Perhatikan, sudah mulai nampak kehitam-hitaman. Ini yang membuktikan bahwa 10 menit sebenarnya adalah waktu yang berlebih untuk telur rebus matang. Ya. Karena semakin lama, di atas 10 menit, teksturnya akan berubah, ada kehitam-hitamannya di kuning telurnya, Mas. Coba. Tekstur, ya, kuning telurnya sudah mulai agak kering. Ya. Putih telurnya juga sudah mulai mengeras. 10 menit itu. Nah, ini yang terakhir, yang ke-15 menit. Untuk telur rebus 15 menit ini sebenarnya telur rebus matang tapi overcook atau matangnya berlebihan, Mas Bro, sehingga tekstur daripada kuning telurnya itu sudah mulai rusak karena sudah ada tanda-tanda kebiru-biruan. Jadi ada kehitam-hitamannya tekstur kuning telurnya, ya. Coba perhatikan.